Sabda Nabi SAW, Allah memiliki malaikat-malaikat yang keliling mencari ahli zikir atau majelis ilmu. Jika mereka menemukan, maka mereka saling memanggil seraya berkata, kemarilah menuju yang kalian cari. Lalu mereka bersusun-susun hingga ke langit bumi. Kemudian Rabb mereka bertanya, dan dia lebih tahu atas apa yang mereka kerjakan. Apa yang hamba-hambaku lakukan? Maka para malaikat mengatakan, mereka bertasbih kepadamu, bertakbir, bertahmid, dan memuji kepadamu. Hadis ini riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW kurang lebih artinya ya, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, untuk membaca kitabullah, Al-Quran, dan saling mengajar di antara mereka. Ya. Melainkan sakinah atau ketenangan atau ketentraman akan turun pada mereka. Dan para malaikat mengitari mereka. Dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Jadi berarti malaikat hadir pada saat Anda belajar di halaqah Al-Quran. Kemudian Nabi SAW juga bersabda tentang masalah Jumat. Ada dua hadis itu tentang masalah majelis ilmu. Kalau tentang Jumat, khutbah Jumat, ya, dan hadir di Jumat itu sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yang artinya apabila telah tiba Jumat, maka pada setiap pintu masjid ada malaikat yang mencatat orang yang paling awal masuk masjid, kemudian orang-orang selanjutnya. Mereka ditugaskan Allah untuk mencatat memberikan pahala orang-orang lebih besar bagi orang yang datang awal-awal Jumat. Lalu ketika imam telah duduk di mimbar, maka mereka menutup buku catatan mereka lalu mendengarkan khutbah. Berarti kan malaikat ada di situ. Catat orang-orang yang datang awal demi awal dan juga akan mendengarkan khutbah. Kemudian yang ketujuh, mereka meniupkan ruh ke rahim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah dalam bahasa Arabnya selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah atau alaqah dalam bahasa Arab selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah dalam bahasa Arabnya selama 40 hari. Kemudian diutusnya padanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, rezekinya, ajalnya, amalnya, kecelakaan dan kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedelapan, mereka mencabut ruh, mematikan orang-orang sesuai dengan perintah Allah SWT. Disebutkan dalam surah An-Nazi'at, surah nomor 79. Tadi ini yang saya sebutkan ya. Ada 2 surah yang jelas menyebutkan tugas-tugas malaikat, surah nomor 77 dan 79. Ya. Surah nomor 79 An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 2-nya Allah mengatakan, ya, "Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta." Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Maksudnya ada malaikat yang mencabut nyawa dengan keras bagi nyawa orang-orang kafir dan mencabut dengan lembut nyawa orang-orang beriman. Juga surah As-Sajdah, surah nomor 32 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Katakan hai Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Itu kan mereka yang mencabut ruh. Yang kesembilan, mereka merawat bumi. Mereka lah yang menggantikan siang malam, menurunkan hujan, musim dingin, salju turun. Ini urusan malaikat semuanya. Anda bisa saksikan yang terjadi tapi tidak lihat kan yang melakukannya. Tapi sebagai orang beriman kita jadikan ini, kita jadikan sebagai rukun iman kita. Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at, surah nomor 79 tadi, ayat 5-nya. "Falmudabbirati amra." Dan malaikat-malaikat yang mengurus dan mengatur urusan dunia. Kemudian yang ke-10, pertemanan dengan pecinta masjid. Mereka jadi sahabat orang-orang yang suka sholat di masjid. Dalam riwayat lain, diriwayatkan Ahmad. Kata Nabi SAW, sungguh masjid itu memiliki pondasi-pondasi dasar yang bisa membuat masjid itu selalu kokoh berdiri. Ya. Dan para malaikat, maksudnya ini adalah para pengunjung-pengunjungnya ya. Masjid itu punya pengunjung setia dan mereka itu adalah pondasi dasarnya masjid. Malaikat adalah teman duduk mereka. Kalau mereka lagi tidak hadir di masjid, maka para malaikat mencarinya. Dan pada saat mereka sakit, para malaikat menjenguknya. Dan kalau mereka sedang punya satu hajat, maka para malaikat menolongnya. Bagaimana? Allahu a'lam. Kuasa Allah SWT. Mungkin kadang-kadang Anda tiba-tiba muncul ide untuk keluar dari satu masalah Anda, selamat dari satu mara bahaya. Itu adalah interaksi malaikat dengan Anda. Lalu kata Nabi SAW, orang yang duduk di masjid akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, saudara yang akan memberikan manfaat. Teman-teman di masjid itu, yang sholat sama Anda, hanya akan memberikan manfaat. Anda ada masalah, Anda bisa konsultasi sama mereka. Ada masalah, Anda bisa minta bantuan, ya, bisa minta nasihat. Kalau Anda misalnya mau cari pahala, Anda tinggal cari jemaah masjid. Semua ada di sana. Au kalimatin hikmah, atau kalimat yang baik-baik. Tidak ada orang bicara buruk, kotor, jorok di masjid. Semua orang bicara baik. Au rahmatin muntadhara, atau rahmat yang sedang ditunggu.